kasih Mas Sekda. Inovasinya unik sekali nih. Silakan dilanjut dengan presentasinya 7 menit. Terima kasih Profesor. Ini Bapak Profesor C.P. Krisdaji beserta para panelis independen yang lain yang kami hormati. Izinkan kami memaparkan inovasi Red Hunter Kabupaten Grobogan sebagai berikut. Kabupaten Grobogan memiliki lahan sawah seluas kurang lebih 83.000 hektar. Merupakan penyangga pangan beras tingkat nasional, produksinya nomor 7 tertinggi di tingkat nasional dan tertinggi di Jawa Tengah. Luas panen padi kurang lebih 131.000 hektar, menghasilkan kurang lebih 806.000 ton gabah kering giling, setara dengan 462.000 ton beras. Kabupaten Grobogan juga menghasilkan jagung dan kedelai terbesar di Jawa Tengah dengan kontribusi kurang lebih sekitar 33% untuk produksi jagung dan 34% untuk produksi kedelai. Tikus sawah merupakan salah satu hama utama yang sulit dikendalikan. Sekali beranak 10-12 ekor, berkembang biak umur 28 hari. Seekor tikus betina dapat berkembang menjadi 80 ekor dalam satu musim tanam. Berbagai upaya pengendalian mulai dari pengemposan, pengasapan, gerakan pengendalian secara massal, pengumpanan, dan penggunaan perangkap dengan kabel beraliran listrik setelah pernah dilakukan dan kurang efektif. Tahun 2009, pemerintah Kabupaten Grobogan membuat inovasi pengendalian hama tikus dengan tujuan memanfaatkan predator alami burung hantu Tito alba yang efektif dan efisien serta mampu memberikan keuntungan dari sisi lingkungan sebagai pemburu tikus. Nilai kebaruan dari inovasi Red Hunter yang dilaksanakan di Kabupaten Grobogan di samping memiliki keunikan dan keunggulan dengan menggunakan predator alami burung hantu yang ramah lingkungan, efisien dan efektif, juga dikembangkan melalui kandang karantina pada setiap penambahan lokasi baru rubuha, rumah burung hantu di desa atau kecamatan yang jauh lokasinya. Di samping itu juga dengan pemberdayaan petani melalui regu pengendali hama dan edukasi, di mana lokasi rubuha yang sudah optimal digunakan oleh kelompok tani lain sebagai lokasi studi banding. Inovasi Red Hunter terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama burung hantu jenis Tito alba, pemangsa tikus 6-9 ekor satu malam. Sepasang Tito alba bisa mengamankan kurang lebih 5-10 hektar sawah. Yang kedua, kandang karantina berfungsi untuk perawatan burung yang sakit atau anakan. Setelah burung hantu dewasa dan sehat, dilepas liarkan ke alam. Yang ketiga, rumah burung hantu atau rubuha merupakan sarang buatan yang berfungsi sebagai rumah burung hantu di areal persawahan. Petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada kondisi pandemi COVID-19 ini juga selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Inovasi Red Hunter di Kabupaten Grobogan berdampak langsung peningkatan jumlah rumah burung hantu yang semula 85 unit sekarang sudah berkembang menjadi 944 unit. Hal tersebut sebanding dengan peningkatan populasi burung hantu yang menurunkan intensitas serangan tikus dari 60-90% menjadi 20-30%. Selain itu juga ada penurunan luas serangan tikus dari 990 hektar menjadi 316 hektar. Dampak tidak langsung adalah kontribusi terhadap produksi padi tahun 2020 sebesar 806.000 ton gabah kering giling dan produksi jagung sebesar 771.000 ton. Bapak Ibu panelis yang kami hormati, inovasi Red Hunter terus dikembangkan di Kabupaten Grobogan dengan beberapa strategi, yaitu yang pertama mendorong pemerintah desa untuk menerbitkan peraturan desa tentang pelestarian dan pemanfaatan Tito alba. Saat ini baru ada atau 5 perdes yang sudah dibuat. Yang kedua, merancang raperda tentang perlindungan dan pemanfaatan burung hantu dan predator lainnya untuk pengendalian tikus. Saat ini sudah disusun naskah akademisnya. Yang ketiga, mendorong regu pengendali hama melakukan pemeliharaan rumah burung hantu secara swadaya. Yang keempat, meningkatkan peran tokoh masyarakat untuk menggerakkan pembuatan rumah burung hantu. Yang keenam, melakukan sosialisasi secara terus-menerus kepada para petani dengan pemasangan banner dan siaran radio. Yang keenam, menerapkan SOP pengendalian organisme pengganggu tanaman, pengganggu tumbuhan.
Dan yang ketujuh, meningkatkan populasi burung hantu Tito alba. Bapak Ibu panelis yang kami hormati, inovasi Red Hunter sangat mudah direplikasi. Saat ini telah direplikasi antar desa, antar kecamatan, dan berpotensi untuk direplikasi di seluruh Indonesia. Penyebaran rumah burung hantu di Kabupaten Grobogan sampai sekarang meliputi 15 kecamatan dan 103 desa dengan jumlah rumah burung hantu sebanyak 944 unit, terdiri dari 233 unit bersumber dari dana APBD, 160 unit dari dana desa, dan 551 unit dari swadaya kelompok tani. Burung hantu Tito alba merupakan satwa asli Indonesia. Burung ini mudah berkembang biak dengan jumlah anakan 4-6 ekor. Dalam setahun berkembang biak 2 kali. Rumah burung hantu dan kandang karantina mudah dibuat karena bahan dapat diperoleh dengan mudah dan murah. Bapak, Ibu panelis yang kami hormati, demikian yang bisa kami sampaikan. Mari kita kembangkan pengendalian tikus yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kekurangannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sekda. Langsung saja kami undang teman-teman yang akan bertanya, Ibu Neneng dan Pak Tulus. Silakan, Bu Neneng. Atau Pak Tulus duluan. Silakan Pak Tulus, yang sudah siap. Ya, suaranya Pak Tulus, suaranya hilang. Belum di mute. Belum di ini. Unmute. Halo, Pak Tulus. Ya, ini udah mulai. Halo, sekali lagi coba. Halo. Hilang lagi. Halo. Ya, kecil ada kecil suaranya. Ya, saya langsung saja. Bagus suaranya. Ya, ini unik sekali Pak. Pertanyaan saya ada 2. Awal mula menjadikan burung hantu sebagai alat pembasmi itu melalui riset apa Pak? Apakah hanya feeling karena burung hantu itu pemakan tikus atau melalui riset yang seperti apa sehingga menjadikan burung hantu sebagai instrumen pengendalian tikus? Yang kedua, bagaimana cara mengendalikan burung hantu itu sendiri? Artinya cara menternakkan, mengembangbiakkan dan agar dia nurut gitu. Kan ini juga burung liar kan susah gitu kan. Bagaimana cara mereka itu dan kemudian bisa menjadi alat untuk membasmi tikus. Yang ketiga, seberapa parah sebenarnya hama tikus di Grobogan itu sendiri? Apakah memang terparah di Jawa Tengah atau ini endemik dari Grobogan? Terima kasih, matur nuwun. Silakan Mas Sekda. Terima kasih Bapak Pak Tulus. Nanti mungkin secara teknis akan dibantu oleh Pak Dr. Sunanto. Yang pertama saya hanya ingin menggambarkan seberapa parah tikus di Kabupaten Grobogan. Pada saat hama ini merajalela Pak, itu parah sekali Pak. Bahkan kalau kita melihat kadang-kadang di video itu seperti serangan tikus massal seperti itu. Jadi, satu malam itu sekian petak sawah itu bisa habis dimakan oleh tikus ini. Oleh karena itu memang ketika hama tikus ini mewabah itu dampaknya sangat besar terhadap produksi pertanian di Kabupaten Grobogan. Oleh karena itu ini memang harus ada langkah-langkah untuk mengatasinya. Selanjutnya untuk yang teknis kami silakan Pak Dr. Sunanto. Ya, silakan Pak. Terima kasih untuk menambahkan jawaban Pak Sekda kepada Bapak Tulus. Perlu kami sampaikan bahwa yang pertama mengenai awal mula dari inovasi ini memang dimulai pada tahun 2009 dimulai. Ini berasal dari petani. Jadi sifatnya ini sebenarnya kearifan lokal, bukan melalui riset dan lain-lain, tetapi melakukan dari petani yang petani tersebut itu pada saat di sawah itu ternyata ada yang burung hantu yang memakan tikus.
Jadi hasilnya memang kearifan lokal. Kemudian niat dari petani tersebut melakukan pengembangan dan kemudian oleh Dinas Pertanian dalam hal ini kemudian kita lakukan bersama-sama pengembangannya, terutama di dalam pengembangan dari kita proses untuk membuat semacam kandang karantina untuk proses awal sampai dengan dikembangkan dengan model rubuha. Jadi kalau model rubuhnya memang kita yang bersama-sama atau kita yang memberikan ke petani tentang konsep ini loh rumahnya dan kemudian dipasang di sawah dan lain-lain. Dan di situ saat ini juga sudah berkembang bagus dan memang efektif sekali untuk penanganan atau pengendalian tikus ini. Selanjutnya mengenai cara pengendali atau untuk mengendalikan burung hantu. Memang di sini tidak burung hantu pada proses liar, jadi dia tidak dikendalikan atau kita istilahnya itu kita pelihara, tetapi dalam proses liar. Memang di dalam prosesnya burung hantu itu setelah menempati rubuha atau rumah burung hantu yang di persawahan, mereka akan beranak antara 4 sampai 6 ekor. Kemudian anaknya tersebut akan diusir kalau dengan induknya. Induknya akan mengusir anak-anaknya itu setelah mereka bisa terbang. Setelah diusir, anaknya tersebut akan mencari lagi rumah. Sehingga di sini memang tidak kita tidak instan langsung bisa ditempati, tetapi melalui proses setelah beranak mereka akan terusir kalau tidak, dan disediakan untuk anak-anaknya itu rumah burung hantu di tempat yang lain. Kemudian pada posisi yang lokasi baru atau kecamatan berbeda, memang di situ kita tempatkan atau kita buatkan semacam kandang karantina untuk mendomestifikasi atau supaya di lokasi tersebut akan ada burung hantunya. Dan itu nanti setelah dilepas akan menempati rumah burung hantu yang disediakan. Dan ini memang secara umum bahwa inovasi ini memang jangka panjang, tidak bisa langsung bisa membuat banyak langsung ditempati, tetapi melalui proses bertahun-tahun. Ini tahun 2009. Proses ini sudah mulai, sekarang tahun 2021 ini juga berkembang terus, sehingga kalau populasi di Kabupaten Grobogan juga sudah mulai berkembang. Kalau saat ini kalau dibuat semacam rumah burung hantu, maka anak-anak tersebut akan menempati rubuha tersebut. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih. Pak Tulus, Bu Neneng barangkali sudah ada yang akan menyampaikan pertanyaan. Kalau tidak ada izin, Prof. Ya, Pak Haris, monggo. Jadi menarik nih, burung hantu butuh waktu panjang dari 2009 sampai 2021, berarti udah 12 tahun. Nah, ke depannya ketika populasi burung hantunya ini bertambah banyak, tikusnya habis. Nah, makanya apa ini burung hantu ini? Apakah tidak menyebabkan satu problem baru yang mengganggu lumbung pertanian di Grobogan? Terima kasih. Makan ayam biasanya itu kalau di kampung dulu. Terima kasih Pak Haris. Saya kira belum sampai bisa menghabiskan seluruh populasi tikus yang ada di wilayah Kabupaten Grobogan. Jadi sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa jumlah serangan itu pun juga tidak bisa sampai terkurangi sampai dengan 0%, nggak sampai seperti itu. Masih ada serangan yang lain. Jadi memang kecepatan tumbuhnya Tito alba ini dibandingkan dengan kecepatan berkembangnya tikus itu lebih cepat berkembangnya tikus, sehingga tidak sampai kesulitan apabila kekurangan pangan. Dan Tito alba ini tidak memangsa produksi pertanian, atau tidak memakan atau tidak merusak
tanaman seperti itu, sehingga tidak dikhawatirkan akan mengganggu tanaman yang ada di pertanian. Mungkin itu saya tambah, Pak Nato. Ya. Terima Baik, kasih. silakan Pak Kadis. Mungkin sedikit menambahkan bahwa untuk proses atau populasi tikus itu misalnya tidak dikendalikan dari 83.000 hektar itu berjumlah antara 25 juta sampai 100 juta ekor kalau tidak dikendalikan, dibiarkan. Sedangkan burung hantu yang ada di Kabupaten Grobogan itu kita hitung estimasinya itu hanya bisa saat ini dengan populasi sekarang itu hanya bisa memakan tikus banyak 4 juta ekor. Itu kita hitung estimasinya seperti itu. Mungkin demikian Pak, terima kasih. Baik. Nah, saya ada pertanyaan sedikit Pak. Sawah itu kan 3 bulan sekali dipanen. Kemudian kan jadi tanah biasa. Nah, pada waktu belum ditanam, ini tikusnya kan hilang nih. Terus burung hantunya makan apa, Pak? Terima kasih, Prof. Jadi pertanaman itu kan gilir gumanti, Prof ya. Jadi ada di wilayah persawahan, kemudian ada di wilayah lahan kering, di wilayah hutan juga seperti itu. Jadi ketika sawah itu tidak ada pertanaman, itu tikus-tikus itu lari ke hutan. Lari ke hutan, nanti akan menyerang tanaman-tanaman yang ada di sekitar hutan. Kemudian juga tikus-tikus itu lari ke pekarangan yang masih ada pertanamannya, lari ke sana untuk mencari makan di sana. Ya, memang meskipun ada masa panen, ada tidak, tapi itu gilir gumanti tergantung dari wilayah-wilayahnya, sehingga itulah yang menyebabkan tikus selalu bisa bertahan. Demikian, Prof. Jadi burungnya juga pindah ya Pak, kalau lagi ke tikus di hutan, dia ke hutan juga cari makannya. Iya, ya. Gimana Mas Nato? Kembali lagi ke sawah kalau sudah. Mungkin sedikit saya tambahkan bahwa untuk di sawah di Kabupaten Grobogan itu sebagian besar tertanami semua Pak dalam 1 tahun. Kita ada 3 musim tanam, itu MT1 biasanya tidak padi, MT2 padi, kemudian MT3 jagung. Oh, baru bergiliran ya. Sehingga tidak ada posisi yang betul-betul kosong. Ya. Memang ada juga mungkin saat kosong sebentar, nah itu juga mereka akan makan apa saja, tetapi rata-rata memang bisa ke hutan dan sebagainya. Mungkin terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Bapak dan Ibu yang akan bertanya, silakan, masih ada waktu. Bu Indah, ada pertanyaan? Pak Kris, saya. Ya, Prof. Eko, silakan. Baik. Terima kasih Pak Kris, Pak Sekda, dan Pak Kadis ya. Kalau saya lihat kan tadi masih ada sekitar 20-30% ya serangan tikus itu ya. Itu memang sengaja dipertahankan angkanya supaya jumlah tikus dan jumlah burung hantunya seimbang, atau memang ada target untuk menghapuskan sama sekali serangan hama tikus ini Pak dengan burung hantu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya masih belum melihat dananya ya. Disinggung tadi dari APBD ya, ada beberapa rubuha yang dibiayai oleh APBD, ada yang dibiayai oleh desa gitu ya. Nah, ini mungkin bisa diceritakan Pak, berapa jumlah APBD yang dipergunakan ya, dan seterusnya. Terima kasih Pak. Ini saya pikir sangat bagus ya local wisdom ini. Ya, silakan Pak Sekda. Terima kasih, Prof. Yang pertama adalah sisa serangan tikus itu apa memang sengaja disisakan? Enggak, Prof. Karena memang kita belum mampu. Kalau bisa ya kita nolkan. Tetapi kapasitas burung hantu yang kita miliki, kemudian gerakan-gerakan lain yang kita lakukan, itu memang belum bisa mengendalikan hama tikus sampai dengan 0%. Karena memang sulitnya mengendalikan hama tikus. Populasinya cepat sekali berkembang. Yang kedua kaitannya dengan pendanaan, monggo Pak Dr. Sunanto, kami silakan untuk jalan. Terima kasih untuk pendanaan melalui APBD rata-rata untuk 1 unitnya itu membutuhkan anggaran 5 juta. Jadi kalau ada 233 di APBD maka
dikalikan 5 juta itu yang jumlah pendanaannya. Kemudian untuk yang lainnya memang ada berasal dari dana desa, dan karena APBD memang tidak mencukupi, maka swadaya juga di sini jalan. Terbanyak malah di swadaya, Pak. Demikian, terima kasih. Baik. Terima Ada kasih. target sampai kapan Pak hama tikus ini akan dibereskan? Ya sampai seterusnya Pak, sampai serangan hama itu sampai 0 Pak. Serangan hama tikus sampai dengan 0. Ini kita terus upayakan supaya lebih berkembang lagi. Tidak hanya 944 buah ini, tapi kita kembangkan terusnya. Demikian. Oke. Jadi memang belum ada target ya, karena dinamis ya kelahiran tikusnya itu. Tikusnya Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Eko. Ini memang menarik sekali nih untuk dicermati dan diteliti. Saya yakin ini peneliti asing juga pasti tertarik ini. Ini kan masalah natural predator ya, sehingga bisa menciptakan keseimbangan alam. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan pada Pak Sekda dan Pak Kadis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.